Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Mahasiswa dimanapun teman-teman berada. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan ya. Apa saja sih perbedaan PKM 2025 dan PKM tahun 2024. Kebetulan baru hari ini nih rilis untuk panduan PKM tahun 2025. Panduan umum PKM 2025 di sini ada perbedaan teman-teman terkait dana yang bisa kita ajukan. Jadi kalau tahun sebelumnya itu dananya adalah 6 sampai 10 juta. Akan tetapi pada panduan umum PKM 2025 itu tercantum bahwasanya proposal yang lolos dari standar nilai yang ditetapkan akan didanai dan besarannya yaitu hanya antara 5 juta sampai 8 juta. Kemudian yang kedua, perguruan tinggi ini masih sama dengan yang tahun 2024 bahwasanya perguruan tinggi wajib memberikan tambahan pendanaan atau dana pendamping kepada proposal PKM yang lolos pendanaan yaitu sebesar 2 juta rupiah. Nah, itu bedanya teman-teman ya. Jadi ada memang pengurangan dana di sini yang akan bisa teman-teman terima nanti ketika proposalnya lolos yaitu antara 5 sampai 8 juta. Yang kedua, yaitu bahwasanya untuk proposal PKM tahun 2025 ini kita sebut dengan PKM tematik ya, karena nanti proposal PKM teman-teman harus mengkaitkan dengan salah satu tema yang ada pada buku panduan PKM 2025. Jadi di dalam buku panduan PKM 2025 itu ada 10 tema teman-teman ya. Kemudian terkait filosofi PKM, jadi bagaimana PKM itu berangkat dari kegiatan Tridharma perguruan tinggi, ada pendidikan, kemudian ada penelitian dan juga ada pengabdian masyarakat. Kemudian kita masukkan dalam suatu PKM yang di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi mahasiswa, kemudian berpikir kreatif dan juga berpikir kritis. Selanjutnya nanti goals-nya di sini adalah teman-teman memiliki soft skill dan hard skill gitu ya teman-teman. Dan memang ada sedikit perbedaan di sini terkait dengan pencantuman MBKM dan IKU gitu ya. Pada tahun 2024 ini jelas-jelas dicantumkan, tapi pada tahun 2025 dipersingkat di sini yang ditampilkan hanya bagaimana mengembangkan soft skill dan hard skill mahasiswa. Perbedaan berikutnya, kalau teman-teman baca pada tujuan berbagai macam jenis PKM, sama untuk PKM dengan 2024 ya, dengan 2025. Yang berbeda yaitu pada PKM VGK. Jadi pada PKM VGK 2024 itu bagaimana gagasan teman-teman itu sebagai upaya untuk pencapaian tujuan SDGs di Indonesia. Sedangkan untuk pada tahun 2025 ini, PKM VGK bertujuan untuk memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi, persepsi, dan nalar, memikirkan tata kelola yang konstruktif sebagai upaya pencapaian tujuan Astacita di Indonesia. Jadi, pada PKM VGK teman-teman harus mengkaitkan dengan menunjang tujuan Astacita yang keberapa, seperti itu ya. Astacita itu adalah, Asta itu 8, jadi ada 8 tujuan, ada 8 cita-cita yang diharapkan di pemerintah yang sekarang, begitu teman-teman. Jadi untuk PKM VGK-nya harus mengaitkan dengan tujuan Astacita. Kemudian pada tahapan persiapan, untuk tahun 2024, teman-teman itu mengupload ini ya, proposalnya itu di Simbelmawa, akun Simbelmawa. Tetapi pada tahun 2025 ini ada sedikit perubahan. Nanti teman-teman itu menguploadnya di pkm.kemdiktisaintek.go.id gitu ya. Dan pembuatan akun pertama dilakukan oleh operator dan pimpinan perguruan tinggi. Gitu ya teman-teman. Jadi ada perbedaan dari PKM tahun 2024 dan PKM tahun 2025. Saya ingat kembali bahwasanya untuk PKM tahun 2025 teman-teman nanti menguploadnya di pkm.kemdiktisaintek.go.id. Oke. Perbedaan berikutnya ini teman-teman, pada buku panduan PKM tahun 2025 di situ disebutkan bahwa setiap mahasiswa itu hanya dapat mengusulkan satu proposal PKM. Jadi setiap mahasiswa hanya dapat mengusulkan satu proposal PKM. Dari 10 jenis PKM, yaitu 8 PKM pendanaan dan 2 PKM insentif gitu ya. Kalau kita lihat bedanya dengan tahun 2024, di situ satu mahasiswa masih boleh membuat 2 proposal.
satu di PKM jenis pendanaan dan satu lagi di proposal jenis PKM insentif, begitu teman-teman. Jadi kalau misalkan nih di tahun 2024 akhir kemarin hingga awal tahun 2025 ini ternyata teman-teman sudah mulai bentuk tim nih gitu ya, kemudian teman-teman menghasilkan 2 proposal. Nah teman-teman sepertinya perlu berdiskusi lagi ya dengan timnya, kira-kira akan mengikuti jenis PKM yang mana, karena kalau di panduan PKM 2025 setiap mahasiswa hanya dapat mengusulkan 1 proposal PKM, baik itu sebagai ketua atau anggota gitu ya. Dan apabila ditemukan pelanggaran terhadap aturan tersebut, maka mahasiswa yang bersangkutan itu diminta untuk mengundurkan diri dari kelompok PKM yang didanai. Nah, silakan teman-teman cermati ya. Itu tertulis pada panduan PKM 2025. Kemudian peraturan berikutnya ini masih sama dengan peraturan di tahun 2024 bahwa teman-teman yang mengajukan PKM itu tidak diperkenankan untuk mengajukan proposal PPK Ormawa dan juga P2MW di tahun yang sama, begitu nggih teman-teman. Berikutnya yaitu dosen pendamping, ini masih sama dengan tahun 2024 bahwa dosen pendamping untuk 1 dosen pendamping itu bisa mendampingi maksimal 10 tim pengusul proposal PKM, begitu ya. Dan ada syarat yang berbeda di sini untuk teman-teman dosen, bahwasanya kalau kemarin saat kita membuat akun yang kita inputkan itu adalah NIDN. Sedangkan di panduan PKM 2025 itu tertulis bahwa dosen pendamping harus memiliki NUPTK, yaitu nomor unit pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, mungkin bagi teman-teman dosen yang belum mengetahui NUPTK saya bagaimana, silakan nanti bisa di-searching gitu ya. Kemarin kalau saya lihat itu di Sister Kemdikbud kita, yang biasanya kita setiap semester mengupload BKD, nah di situ itu ada NUPTK. Jadi bisa teman-teman dosen cek di sana untuk NUPTK teman-teman semuanya. Kemudian di bagian penutup, nah ini ada sedikit perbedaan ya. Kalau tadi di agak halaman awal di panduan PKM 2025 menyebutkan bahwa 1 mahasiswa hanya boleh mengikuti 1 jenis proposal PKM. Akan tetapi di sini di bagian penutup panduan PKM itu ada sedikit perbedaan ya teman-teman. Jadi mungkin nanti akan bisa diklarifikasi oleh pihak Belmawah bahwasanya di tahun 2024 dan 2025 ini masih sama penutupnya. Mahasiswa hanya diperkenankan mengajukan maksimum 2 proposal seperti itu. Jadi masih boleh 2 proposal. Nah, ini ada berbeda gitu ya antara bagian penutup dengan bagian isi di panduan PKM 2025. Mungkin ini kita bisa jadikan bahan diskusi bersama gitu ya. Yang benar tuh yang seperti apa? Apakah 1 mahasiswa hanya boleh mengajukan 1 proposal atau sesuai penutup 1 mahasiswa masih boleh mengajukan maksimal 2 proposal. Berikutnya teman-teman terkait dengan adanya isu bersama gitu ya, bahwasanya adanya anggaran yang diefisiensikan atau efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Kita bisa lihat pada tabel di sini teman-teman, ada tabel untuk tahun 2024 dan 2025 ada perbedaan ya untuk penerimaan proposal PKM atau kuota proposal PKM di setiap universitas begitu. Jadi universitas itu nanti akan diklaster oleh Belmawah, ada klaster 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan kita bisa lihat, kalau PKM 8 bidang di klaster 1 pada tahun 2024 maksimal adalah 400 proposal. Pada tahun 2025 ini kita bisa lihat bahwa maksimal untuk PKM 8 bidang yang diajukan oleh suatu universitas maksimal 240 proposal. Hampir turun ini ya, setengahnya seperti itu. Kemudian PKM AI untuk klaster 1 sebelumnya maksimal 40 proposal, di tahun 2025 hanya 30 proposal. Kemudian untuk klaster 2 PKM 8 bidang 240, di tahun 2025 140 proposal. Di klaster ketiga PKM 8 bidang ada 120 proposal maksimal, pada tahun 2025 tinggal 70 proposal. Kemudian pada klaster 4 PKM 8 bidang ada 80 proposal maksimalnya. Kemudian pada klaster 4 untuk tahun 2025 itu adalah maksimalnya 50 proposal. Sedangkan pada universitas yang berada di klaster 5 maksimal 60 proposal. Pada PKM 8 bidang di tahun 2025 itu maksimalnya adalah 40 proposal.
Ya, begitulah teman-teman. Jadi perbedaan antara PKM tahun 2024 dan tahun 2025 ketika kita mencermati pada panduan PKM di buku panduan umum PKM tahun 2025. Semoga informasi ini bermanfaat dan semangat selalu untuk mahasiswa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.